Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selahul Ummah. Saya akan menjelaskan mengenai hasil resum materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana anggota dan mana yang bukan anggota. Kata kunci dari himpunan itu adalah jelas, kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau kumpulan objek ini tidak dijelaskan dengan jelas, maka tidak termasuk himpunan. Contohnya A. Himpunan itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Himpunan A ini memiliki anggota A, I, U, E, O. A ini merupakan himpunan sebab anggotanya ini tadi A, I, U, E, O itu termasuk ke dalam huruf vokal. Contoh yang kedua misalnya Z. Z ini memiliki anggota X, sejenis juga X mahasiswa YIN yang cantik. Z bukan termasuk himpunan sebab mahasiswa itu biasanya identik dengan laki-laki dan kata cantik itu relatif. Setiap orang itu bisa mendefinisikan kata cantik sendiri-sendiri, kecuali kalau cantik itu memiliki ukuran. Misalnya cantik itu matanya harus bulat, hidungnya mancung, kulitnya putih. Itu mungkin nanti bisa jelas gitu. Tapi dalam himpunan Z di sini kata cantik ini tidak memiliki ukuran, jadi tidak jelas, sehingga bisa disimpulkan bahwa Z ini bukan termasuk dalam himpunan. Penjelasan yang kedua, yaitu macam-macam himpunan. Pertama, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya itu bisa 0 dicoret atau kurung kurawa yang di dalamnya tidak ada anggotanya. Contoh, himpunan E. Ini anggotanya yaitu X, sejenis juga X lebih kecil dari X. Ini nanti hasilnya adalah 0 karena tidak ada yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Jadi hasil dari himpunan E ini kardinal E itu 0. Contoh yang kedua misalnya himpunan P. Himpunan P ini anggotanya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Kita bisa mendefinisikan orang Indonesia, kita juga bisa mendefinisikan bulan. Tapi orang Indonesia yang pernah ke bulan itu tidak ada, maka kardinal dari P itu adalah 0. Yang kedua adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, dia dikatakan superset dari A. Nah, notasinya itu A bagian dari B. Contoh, himpunan A ini memiliki anggota A, E, I, O, U. Himpunan B memiliki anggota A, B, C sampai dengan X, Y, Z. Himpunan C memiliki anggota semua huruf konsonan dalam abjad Latin. Maka bisa kita simpulkan bahwa A itu adalah bagian dari B dan C bagian dari himpunan B. Yang ketiga adalah himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi berlaku keduanya. A ini bagian dari B, begitu juga sebaliknya. B juga bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Nah, notasinya itu A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Contohnya
himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B memiliki anggota 2, 4, 1, 3. Anggota B ini sama dengan himpunan A. 2 sama-sama dengan 2, 4 sama-sama dengan 4, 1 sama dengan 1, 3 sama-sama dengan 3. Walaupun tidak berurutan, itu tidak apa-apa. Jadi karena A ini bagian dari B dan B ini bagian dari A, maka bisa disimpulkan bahwa A ini sama dengan B. Yang nomor 4 adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dan kedua himpunan tersebut sama. Kita tahu bahwa kardinal itu merupakan jumlah elemen yang tidak sama. Jadi notasi dari himpunan yang ekivalen itu A ekivalen dengan B. Ekivalen itu simbolnya seperti melambai gitu ya. A ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinal A banyak elemen pada himpunan A ini sama dengan himpunan B. Contohnya yaitu himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B ini memiliki anggota A, B, C, dan D. Karena himpunan A dan B ini sama, elemennya itu sama-sama 4, maka bisa disimpulkan bahwa A ini ekivalen dengan B. Yang nomor 5 adalah himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya itu A saling lepas dengan B. Saling lepas ini bisa disimpulkan dengan seperti garis yang sejajar. Contoh, A ini memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. B memiliki anggota 8, 9, 10. Nah, himpunan A dan B ini saling lepas karena mereka tidak memiliki himpunan yang sama. Jadi bisa simpulkan bahwa A saling lepas dengan B. Nomor 6 adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau bisa disebut dengan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya itu bisa power set atau 2 pangkat N. Contoh, himpunan A ini memiliki anggota 1 dan 2. Jadi power setnya itu adalah kalau himpunan tidak ada himpunan, itu himpunan kosong. Tidak ada anggota, itu himpunan kosong. Yang himpunan 1 anggotanya 1 itu 1 dan 2. Yang anggotanya 2 ini 1, 2. Penjelasan yang ketiga adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Notasi dari kardinalitas ini N dalam kurung A atau kardinal A untuk menyatakan kardinal sebagai himpunan. Contohnya, B ini memiliki anggota X sejenis juga dengan X merupakan A, B, C, D, maka kardinal dari B ini sama dengan 4 dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Himpunan yang tidak berhingga ini anggotanya mempunyai kardinalitas tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka kardinal dari R ini sama dengan tak hingga. Penjelasan yang keempat adalah hukum-hukum himpunan.
Yang pertama, hukum identitas. Himpunan A gabungan dari himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan A. Himpunan A irisan dari U, hasilnya adalah A. Yang kedua adalah hukum nul. Himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau nulisat. Himpunan A irisan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan A gabungan dari U, hasilnya adalah U atau himpunan semesta. 3. Hukum komplement. Himpunan A gabungan dari A, ini hasilnya nanti adalah himpunan semesta. Himpunan A irisan dari A, ini hasilnya adalah himpunan kosong. Yang 4 adalah hukum idempoten. Himpunan A gabungan dari himpunan A, hasilnya adalah A. Begitu juga dengan A irisan dari himpunan A, hasilnya adalah himpunan A. Nomor 5 adalah hukum involusi. Involusi ini min dalam kurung min himpunan A, ini hasilnya adalah A. Nomor 6 ada hukum penyerapan. Hukum penyerapan ini himpunan A gabungan dari himpunan A irisan B, ini hasilnya nanti adalah himpunan A. Yang selanjutnya A irisan dari A gabungan dari B, hasilnya adalah himpunan A. Nomor 7 adalah hukum komutatif. Hukum komutatif A gabungan dari himpunan B, ini hasilnya adalah himpunan B gabungan dari himpunan A. Himpunan A irisan dari B, ini hasilnya nanti himpunan B irisan himpunan A. Nomor 9, hukum distributif. Himpunan A gabungan dari himpunan B irisan himpunan C, dan hasilnya adalah A gabungan dari himpunan B irisan dari A gabungan dari himpunan C. A irisan B gabungan dari himpunan C, hasilnya nanti adalah A irisan B gabungan dari himpunan A irisan himpunan B. Yang nomor 8, hukum asosiatif. A gabungan dari B gabungan dari C, hasilnya adalah A gabungan B gabungan C. A irisan B irisan himpunan C, hasilnya adalah A himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Nomor 10, hukum De Morgan. Ini A irisan dari B, hasilnya